sampai Anda nggak paham tentang PTBS. Waktu ngajak orang, Anda malah bingung sendiri pas ditanya. Itulah tanda-tanda orang yang nggak paham sama perusahaannya. Dia ngajak orang nih, udah join, ngajak orang. Orangnya tanya, malah dia puyeng. Kan kalau udah join, tapi aku nggak ngerti. Nah, itu tanda-tandanya. Berarti orang ini gimana mau sukses? Dia aja nggak ngerti perusahaannya. Perusahaannya itu bagaimana? Dia nggak tahu. Kira-kira perlu nggak belajar dulu? Perlu, tapi join dulu Pak. Karena tidak ada belajar yang tidak daftar dulu. Coba Anda sekolahin anak. Kira-kira belajar dulu atau bayar dulu? Bayar. Makanya kalau ada mau sukses, mau belajar caranya, bayar dulu. Gabung dulu. Betul nggak? Itu. Pada saya belajar dulu aja, tapi nggak join, ya nggak bakal sukses. Karena tidak ada pengorbanan. Karena itu bagian dari mental pecundang. Mental orang sukses itu selalu berani mencoba, apalagi yang sudah terbukti. Kecuali Anda udah mencoba, udah gagal, coba lagi malah. Udah jelas 30 tahun gagal, mau dicoba lagi, kan aneh ya? Coba yang muda, aneh nggak itu? Mau ngikutin nggak? Jangan ya trauma ya. Kita mah trauma lah sama yang kayak gitu. Mohon maaf ya bapak-bapak ya. Ini candaan tapi penting. Saya kira ini candaan penting supaya kita ini paham, nyambung. Ya, di bisnis ini kita pengen berubah, bukan jalan di tempat. Jadi kalau kita menggunakan pola pikir lama, itu pola pikir dinosaurus. Dinosaurus itu kenapa punah? Dia tidak berkembang otaknya. Iya Bapak Ibu, dia punah, tidak berkembang. Meskipun di zaman itu dia kuat, luar biasa, dia tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, perkembangan yang terjadi, dia musnah. Itulah yang akan terjadi kepada otak-otak dinosaurus. Serius Bapak Ibu, dia akan tergilas oleh perkembangan zaman. Dia tidak mau mempelajari hal-hal yang baru. Nah, takut ada hal-hal yang baru. Ini bahaya. Makanya kalau saya motivasi yang muda, Anda harus terbuka belajar sesuatu yang baru selama masih dalam koridor agama yang syariah. Aplaus buat kita semuanya. Yang pertama, kenapa PTBS Anda layak kerjakan? Anda layak ngotot, Anda layak semangat ngajak orang, Anda layak promosi habis-habisan. Karena Anda sudah berada di perusahaan yang tepat, yang memiliki kekuatan perusahaan. Pertama, dilihat dari sisi legalitas. Saya tidak akan tunjukkan legalitas, Anda sudah sering dipresentasi, ada gambarnya di flipchart, betul? Di seminar juga sudah ditunjukkan. Saya cuma kasih penekanan. Legalitas, kalau misalnya legalitasnya bodong, join PTBS apa enggak? Enggak. Titik. Itulah yang Anda jawab pada perusahaan yang lain. Legalitas mana? Bodoh? No. Anda harus ngerti. Karena ngurus legalitas tidak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Emang naruh amplop doang langsung beres? Nggak bisa. Itu pikiran orang yang nggak tahu proses. Nggak ada naruh amplop terus beres, itu nggak ada. Prosesnya banyak. Persyaratan, dokumen, verifikasi, sidang, itu ada semuanya. Jadi kalau ada perusahaan abal-abal nawarin bisnis belum ada legalitas, no, PTBS saja. Paham? Nih penting. Penghargaan. PTBS dapat penghargaan di ajang Tamakat di Indonesia. Namanya Helmi Atamimi Award. Helmi Atamimi itu adalah Bapak MLM Indonesia. Awal mula muncul MLM, beliau sebagai ketua asosiasi penjualan langsung. Maka acara itu dinamakan acara Helmi Atamimi Award. Orangnya udah meninggal. Udah mungkin 35 tahun yang lalu lah. MLM sudah ada di Indonesia dengan perusahaan rata-rata dari luar negeri, dan rata-rata menyebabkan banyak trauma bagi rakyat Indonesia, mirip penjajah Belanda dan Jepang. Benar nggak sih? Jadi orang kalau dengan MLM itu langsung trauma gitu. Kita yang anak muda, mohon maaf, kita bingung, kenapa trauma ya? Perasaan baik-baik saja. Ternyata mereka trauma, tutup poin kan, belanja bulanan kan, kejar target kan, omset kan, maaf Pak, di PTBS gak ada. Sumpulin mulutnya, maaf, di PTBS gak ada.
Itu masa lalu Bapak saja. Kita kan masa depan, Pak. PTB ini apa? Penghargaan, udah dapat apa? Setahun berdiri, PT penghargaan sebagai most fastest growing company. Apa artinya? Perusahaan dengan perkembangan tercepat. Hanya dalam waktu setahun langsung omsetnya melejit. Terus product of the year, ya, produk terlaris dari semua perusahaan direct selling di seluruh Indonesia. Produk terlaris, omset terbesar itu PTB. Yang ketiga adalah apa, bro? Member growth of the year. Perkembangan membernya tercepat. Banyak cepat gitu. Kira-kira kalau produknya udah terbaik, terlaris, membernya tercepat, kan yang faktanya buktinya terbanyak, betul nggak? Perusahaannya juga tercepat karena perusahaan baru langsung melejit. Kira-kira PTB sini the best apa enggak? Nah, gitu loh. Jadi Anda harus punya rasa yakin sama perusahaan dulu. Mohon maaf, tiba-tiba ada perusahaan belum dapat penghargaan, legalitas dalam proses. Masa Anda percaya sih? Belum terbukti bisa bayar reward. Ada sih reward baru 2. Saya mikir, ini orang yang gabung perusahaan itu punya otak nggak ya? Dia cuma punya impian, saya akan jadi orang pertama yang sukses katanya. Yakin, nggak mau lihat finansial perusahaannya. Hati-hati loh, tidak semua perusahaan hitungannya benar. Apalagi yang legalitas belum benar, hitungan bonusnya rata-rata meleset. Sehingga waktu udah berjalan 3 bulan nggak bisa bayar. Itu penyakit MLM di Indonesia. Banyak kayak begitu, Pak. Yang ilegal jangan diikuti. Karena yang ilegal itu belum diverifikasi, belum diuji sistemnya sama Kemendak, belum diuji sama asosiasi. Rumus dia itu ngawur. Pas udah diikuti banyak orang, jebol, nggak bisa bayar. Gimana? Masa ada mau ngajak-ngajak orang untuk ikutan di perusahaan semacam itu sih? Kalau PTB bagi udah ribuan terbukti bayar. Udah terbukti, kok nyari yang belum terbukti? Aneh nggak? Ada nggak orangnya di sini? Suruh tobat. Ya. Suruh tobat, ikut saja dulu. Tobatan nasuha. Ya. Lihat visi misi perusahaannya, Pak. Perusahaan bisa sama-sama penjualan langsung, misal boleh. Tapi Anda lihat visi misinya. Visi misi PTB itu 1 dari sekian ribu, dan saya katakan mungkin nggak ada lagi. PTB visi itu utama, Pak. Visi itu tujuan tertinggi. PTB visinya membantu umat terbebas dari hutang dan riba, bukan mengumpulkan kekayaan. Enggak begitu. Saya mau tanya, terbukti nggak? Kita baru jalan 3 tahun nih, terbukti nggak banyak yang terbantu? Orang yang awalnya, mohon maaf, yang belum pernah riba, kan pengen nyicil motor, betul nggak? Pas pengen nyicil motor, di prospek sama leader PTB, jangan nyicil, jangan riba, dosa, kan itu ya? Dosanya seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Dia tolak, astagfirullah. Terus gimana dong, siapa yang punya motor? 2,1 juta, kamu gabung PTB, ini sudah yang paling mana? 2,1 juta ada PTB, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan punya motor cash tanpa harus pusing selama 3 tahun. Betul nggak? Jadi orangnya nggak jadi riba, itu dakwah atau bukan? Dakwah bukan cuma baca ayat, tapi ngasih solusi. Itulah kenapa banyak ustadz mau di PTB. Aplaus. Karena banyak kajian di luar sana, seminar komunitas anti riba. Kok seminar macam-macam, teori doang, solusinya nggak ada. Dia cuma bilang jangan riba. Punya motor Pak, jangan riba. Punya mobil Pak, jangan riba. Solusinya jangan riba. Riba aja. Itu yang terjadi. Tapi begitu di PTB dijelaskan gimana kok bisa punya motor, akhirnya masuk akal, akhirnya yoi gitu loh. Sehingga kalau ustadz dakwah plus kasih solusi plus jadi bukti, semangat gak yang dengerin dakwahnya? Gitu. Real fakta, jangan kebanyakan opini.